Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran ke-1. Berikut tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Coba sekarang kalian baca teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Anak-anak, dari bacaan tersebut, coba kalian cari informasi penting. Kemudian, tuliskan topik masalahnya. Ya, topik masalahnya yaitu tentang peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI. Kemudian apa deret menjelasnya, yaitu terdapat pada paragraf kedua. Sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik.
Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Kemudian simpulannya berada di paragraf terakhir, yaitu pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Sekarang coba tugas kalian. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Kemudian bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Kalian tuliskan di tabel hasilnya, yaitu tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Silahkan kalian tulis bentuk kerjasamanya dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, coba kita amati. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang kita amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut. Silahkan kalian tuliskan secara runtut bagaimana cara kerja panel listrik. Ya, panel surya terdiri dari kumpulan-kumpulan sel surya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, panel surya ini akan menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system yang terdiri dari 3 bagian, yaitu komponen controller, baterai, dan inverter. Awalnya listrik yang dihasilkan panel surya akan menuju controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya dapat digunakan secara langsung. Namun, jika kita ingin menggunakan panel surya selama 24 jam, dapat menggunakan bantuan baterai. Setelah dari controller, arus listrik yang dihasilkan panel surya akan disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt, sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Anak-anak, coba sekarang kita melakukan percobaan. Kita dapat menggunakan beberapa jenis buah atau umbi-umbian sebagai sumber energi alternatif. Sumber alternatif energi listrik. Alat dan bahannya, yang pertama yaitu kentang. Bisa diganti dengan lemon atau umbi-umbian yang lain. Kemudian ada lampu LED, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Kemudian untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Kalau dibongkar ya dalamnya ya.
Kemudian langkah percobaannya yang pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang merah. Yang kedua, jepitkan kabel pada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Yang ketiga, lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Kalian bisa mencoba di rumah ya. Kemudian buat laporan dari percobaan sumber alternatif energi listrik yang kamu lakukan. Ya, nama percobaannya yaitu membuat sumber energi listrik tenaga kentang. Tujuan percobaannya yaitu untuk mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Alat dan bahannya tadi sudah disebutkan. Kemudian langkah kerjanya. Selanjutnya yaitu hasil kerjanya. Kita misalkan melakukan percobaan dengan 6 buah kentang. Pada percobaan menghubungkan antara 1, 2, 3 buah kentang dengan kabel yang telah dipasang lampu LED, yang terjadi lampu tidak menyala. Hal itu karena kuat arus 1, 2, 3 buah kentang tidak cukup untuk menyalakan satu buah lampu. Pada saat menghubungkan 4 buah kentang, lampu menyala namun redup. Pada saat menghubungkan lampu dengan 5 buah kentang, ternyata lampu menyala terang. Berikut adalah tabel jumlah kentang dengan kondisi lampunya. Ternyata semakin banyak, nyalanya akan semakin terang. Kesimpulannya, dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang mengandung cairan elektrolit, yaitu cairan yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Mengapa dapat menyala? Ya, lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir, seperti halnya baterai lampu senter. Kentang dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Getah kentang memengaruhi logam-logam itu secara kimiawi, layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oleh karena itu, susunan seperti ini disebut elemen galvanik. Karena yang pertama kali mengamati proses ini dalam eksperimen ialah seorang dokter Itali bernama Galvani. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.